Kalau kalian sini, mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini
satukan hati kami. Kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan daripada nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau lah Allah kami, Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami tinggikan. Mari Bapa, bentuklah kami semua ya Tuhan, seluruh daripada gambar Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau yang telah ciptakan kami yang serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Mari Bapa, kami akan bersama-sama memuji dan memuliakan daripada nama-Mu ya Tuhan. Kami akan terus memuji sampai pemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di tempat ini ya Tuhan. Mari Bapa, bungkus kami dengan kuasa daripada darah-Mu. Layakkan kami ya Tuhan, karena kami akan memuji dan memuliakan daripada nama-Mu ya Tuhan. Bapak, Engkau tahu ya Bapak, seberapa kami yang ada di tempat ini ya Tuhan, mungkin yang masih ada di dalam perjalanan maupun yang masih ada di dalam rumah ya Tuhan. Mari Bapak, tunjukkan kuat kuasa-Mu ya Tuhan untuk merebut kembali supaya mereka bercepat sampai di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan daripada nama-Mu saja ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, terutama sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Itu juga kami semua ya Tuhan, sebagai pelayan-pelayan-Mu. Engkau berkati, Engkau layakkan, Engkau berikan kemampuan untuk kami bisa menyenangkan daripada hati-Mu saja Tuhan Yesus. Juga kesimpulan untuk hamba-Mu nanti yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan selalu merindukan Engkau, kami akan selalu merindukan camahan-Mu ya Tuhan, kami akan selalu merindukan mujizat dan kuasa-Mu boleh terjadi di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Glory, haleluya. Haleluya. Halo, siapa yang merasa diberkati pada pagi hari ini? Haleluya. Karena kita adalah umat-umat pemenang. Kita yang telah dimenangkan oleh Tuhan, sehingga kita dalam suasana seperti ini, dalam suasana yang begitu tidak menentu, kita masih tetap boleh hadir di tempat ini. Hal begitu baik Allah. Mari kita bersama-sama hari ini, hari yang bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Haleluya.
bukan orang lain lagi. Kita semua adalah keluarga Tuhan. Haleluya. Karena itu saudaraku, meskipun situasi yang tidak menentu seperti ini, kami yakin dan percaya kami semua mempunyai suatu kerinduan untuk bisa memuji dan memuliakan daripada nama Tuhan. Karena itu mari saudara kami sebut untuk berdiri. Mari kita bangkit dan serukan nama Yesus. Haleluya. Mari saudara-saudaraku, mulai mungkin yang belum tergerak hatinya untuk ke depan, mari kita bersama-sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang ada potensi para saudara sekalian, kapan lagi kita akan membalas kebaikan daripada Tuhan. Haleluya. Karena hidup ini adalah kesempatan. Jika saudaraku mungkin kita sudah mulai mulai sudah tua atau bagaimana, supaya hidup kita untuk bisa melayani Tuhan. Kapan lagi? Inilah waktunya, kesempatan kita untuk bersama-sama melayani Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan
kesehatan. Karena itu saudaraku, marilah kita akan selalu berada di dalam kuasa Tuhan, selalu ingat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus selalu ingat Tuhan. Karena itu mari kita menempel kepada Tuhan. Kita akan memuji kembali Yesus pokok, dan kita ini adalah caranya. Haleluya. coba-coba tinggal di luarnya. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Dia yang pencemburu. Dan itu saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, maka kita tetap fokus mengiringi Tuhan sampai dengan akhir hayat Tuhan. Karena itu, saudaraku, tak usah takut, tak usah goyang. Siapa kamu selalu diri, tak usah takut. Ayo sampai di sebelah dalam kita semua. Oh, haleluya. Allah menjagaku.
memuji dan memuliakan daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya bukan di sini saja, mungkin di rumah saudara maupun di mana saja Anda berada. Silakan memuji dan memuliakan daripada nama Tuhan. Mungkin karena Tuhan tahu semua bahasa air mata, bahasa hati, bahasa perbuatan kita, bahasa tingkah laku kita. Mungkin kadang kita susah sekali berdoa, kita hanya bisa berkepala sesuai dengan hati saudara. Tuhan tahu apa yang saudara inginkan, Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sudah tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Karena firman itu merupakan cahaya kehidupan kita semua. Siapkan hati Tuhan. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini.
hati-Mu Tuhan kepada kami. Kami percaya firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami, menerangi kehidupan kami Tuhan. Mungkin saat ini situasi di sekeliling kami dalam kegelapan Tuhan, tapi firman-Mu Tuhan yang akan menerangi hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami melangkah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Roh Kudus basahi hati pikiran kami, basahi ruangan ini Tuhan, sehingga seluruh sidang jemaat Tuhan mendapatkan kekuatan dari Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu menyertai kita dalam situasi saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang menyertai kita dalam kehidupan kita. Pagi hari ini firman Tuhan yang ingin saya sampaikan yaitu berjudul waspada terhadap si jahat. Bapak Ibu, sekali lagi firman Tuhan pagi hari ini, waspada terhadap si iblis atau setan musuh kita. Yang kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jaga lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, kita percaya sebagai orang percaya yang sudah dipenuhi Roh Kudus dan Tuhan selalu menyertai kita, kita tidak akan ditelan oleh musuh kita. Tapi dalam situasi saat ini banyak anak-anak Tuhan yang mengalami yang sudah ditelan, sudah mengalami suatu hal yang sangat mengkhawatirkan sehingga mereka tidak sadar mereka sudah ditelan oleh iblis. Karena kita tahu bahwa situasi saat ini menjelang akhir zaman, menjelang kedatangannya yang kedua kali, kita harus mempersiapkan diri, sebab musuh kita akan semakin gencar dalam mencari anak-anak Tuhan yang lemah, yang mulai turun imannya sehingga mereka dapat menjadi mangsa. Dan kita lihat kalau bagaimana singa itu yang di atas gak sasaran empuk ya. Satu ekor kambing atau sapi ya, apabila sendirian dia pasti akan dimakan oleh harimau atau singa. Tapi apabila dalam satu gerombolan sapi maupun kambing, apabila bersatu dalam unity, maka singa tersebut akan takut berlari. Inilah anak Tuhan, bahwa kita harus belajar bagaimana kita harus selalu dalam komunitas anak-anak Tuhan, selalu dalam rumah Tuhan beribadah, sehingga musuh kita tidak menerkam kita. Ya, sekali lagi saya akan menyampaikan bagaimana firman Tuhan pagi hari ini, yaitu kita harus waspada bagaimana iblis menyerang anak-anak Tuhan yang melakukan serangan. Ya, mengapa? Serangan ini bertujuan untuk kita dikurangi timbangan dalam kehidupan ini. Ya, kalau kita melihat di sini mene tekel kufarsif, ya berasal dari bahasa Arab. Bagaimana kita membaca bagaimana Tuanku telah ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Ya, kita semua ditimbang oleh Allah menjelang nanti kita menghadapi penghakimannya. Kita akan ditimbang berdasarkan iman, berdasarkan pertobatan, berdasarkan kasih, berdasarkan kekudusan dan kebenaran. Jadi selama kita di bumi ini, kesempatan untuk kita memperberat timbangan dalam kehidupan kita. Tapi iblis tidak suka, Bapak Ibu. Dia berusaha menghalang-halangi sehingga timbangan kita bukan terisi, tapi malah berkurang. Oleh sebab itu pagi hari salah satu untuk menambah timbangan yaitu kita taat beribadah, taat menguduskan hari Sabat. Kemudian bagaimana serangan iblis
bertujuan untuk anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita lihat di sini bagaimana secara rohani kita memasuki ada tipe anak-anak Tuhan yang hanya berada di pelataran atau halaman. Ya, tetapi kita tidak cukup puas saja di pelataran saja atau halaman saja, tapi kita tingkatkan untuk kita masuk ruang Maha Kudus, Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, jadi iblis tidak senang kalau anak-anak Tuhan upgrade ya, masuk ke dalam ruang kudus. Oleh sebab itu dia melancarkan serangan-serangan ini. Ada 6 serangan yang ingin saya sampaikan bagaimana biar sama ini Bapak Ibu perlu mewaspadai. Yang pertama yaitu patah semangat. Bapak Ibu, kalau kita mengalami patah semangat, kita pasti tidak bisa memaksimalkan kegiatan kita atau mengoptimalkan dalam kehidupan kita. Banyak anak-anak Tuhan di situasi pandemi ini mengalami patah semangat. Dalam artian patah semangat ini yaitu iblis berusaha memindahkan atau mulai menggeser ya, yang seharusnya kita berani tetapi kita dilemahkan, kita menjadi tawar hati, lesu, tidak berdaya. Ya inilah yang sama bahwa bagaimana iblis berusaha mematahkan semangat anak-anak Tuhan dengan tidak ada keberanian. Mereka tidak berani datang ke rumah Tuhan. Ya, mereka mengalami patah semangat ketika mengalami kesulitan. Oleh sebab itu kita belajar bagaimana di dalam Alkitab dikatakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29. Dalam Mazmur juga dikatakan bagaimana hati yang gembira adalah obat. Ya, apabila patah semangat akan mengalami kekeringan tulang. Ya, tulang yang tidak dapat berfungsi lagi karena sehingga mengakibatkan patah semangat. Inilah serangan dari kuasa si jahat yang menjatuhkan anak-anak Tuhan di zaman ini. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, keraguan, bimbang. Apa saja keraguan itu? Kita melihat di sini. Keraguan yang sering dialami anak-anak Tuhan, orang percaya, yaitu yang pertama kehadiran Tuhan. Bagaimana dengan ada perasaan bimbang, keraguan? Meragukan kehadiran Tuhan yang ketika mengalami kesulitan, kesukaran, problem, masalah yang menimpa, ada manusia itu ragu. Apakah Tuhan hadir dalam hidupnya? Seringkali anak-anak Tuhan mengalami kesulitan, mulai meragukan, sehingga bisa saja mereka berubah imannya, yang mereka menjadi ateis atau mulai berpindah haluan. Inilah keraguan yang pertama. Keraguan selanjutnya, keraguan janji Tuhan. Keraguan janji Tuhan bagaimana di Alkitab berisi 7.000-an janji Tuhan. Ya, kita membaca firman Tuhan, berisi janji-janji Tuhan. Ya, kadang tidak semua orang dapat terrealisasi janji Tuhan tersebut. Perlu waktu, harusnya Tuhan. Ya, kita kadang inginnya cepat instan, cepat mengalami janji Tuhan, tetapi Tuhan belum bekerja. Ya, jadi kita harus menunggu waktu yang mungkin kita pikir bisa lama. Ya. Jadi sekali lagi inilah situasi bagaimana keraguan dialami anak-anak Tuhan pada janji Tuhan. Kemudian yang ketiga, keraguan terhadap rencana Tuhan. Ya, ketika kita melangkah dalam kehidupan ini, kita mempertanyakan apakah Tuhan menjadi rencana dalam yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ini seringkali bagaimana kita mengambil keputusan, kita tidak bertanya kepada Tuhan, hingga ketika belum dijawab oleh Tuhan, kita bertanya-tanya, apakah ini termasuk rencana dalam kehidupan kita yang dikehendaki Tuhan. Kemudian keraguan, kebimbangan terhadap kuasa Tuhan. Ya, biasanya ketika mengalami sakit penyakit, ya, kita meragukan kuasa Tuhan. Ya,
tidak sungguh-sungguh, lama, tidak berdaya di rumah maupun dalam situasi yang kondisi yang tidak mengenakan. Kita kadang meragukan kuasa Tuhan. Ya, kita melihat orang lain mengalami mujizat Tuhan. Kenapa diri kita atau kehidupan kita belum mengalami kuasa Tuhan? Oleh sebab itu pagi hari kita ingatkan Tuhan bagaimana kuasa Tuhan itu dimiliki oleh setiap orang percaya. Ya, analoginya seperti listrik, ya Bapak Ibu, listrik yang mengalir dalam rumah. Ya, jadi setiap orang kalau menumbuhkan saklar on akan berfungsi nyala. Ya, sangat ironis kalau kita panggil petugas PLN suruh menyalakan listrik. Kita harus belajar bagaimana tiap orang memiliki kuasa Tuhan. Apabila mengalami sakit penyakit, berdoa secara pribadi, Tuhan bisa melakukan mujizatnya. Jadi tidak perlu memanggil hamba Tuhan, tapi yakinlah bahwa kita sendiri bisa mengalami mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, inilah keraguan dalam kuasa Tuhan yang dirasakan oleh anak-anak Tuhan. Kemudian keraguan dalam penyertaan Tuhan. Ya, kita tahu bagaimana pandemi saat ini, anak-anak Tuhan mulai ragu penyertaan Tuhan. Kemanapun melangkah terjadi fobia, ketakutan, kekhawatiran. Ya, padahal kalau kita pegang janji Tuhan, kita beriman, maka Tuhan akan menyertai kita. Manapun kita melangkah, kita yakin bahwa Allah itu adalah Allah yang Immanuel. Allah akan menyertai kita kemanapun langkah kita melangkah. Jadi sekali lagi inilah 5 hal keraguan yang sering anak-anak Tuhan mengalami. Kemudian dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, Tuhan berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan, yang kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, sekali lagi, jangan bimbang. Meskipun saat ini situasi yang tidak mengenakan, situasi yang sangat tidak pasti, kita jangan bimbang dalam kehidupan kita. Selanjutnya yaitu bagaimana iblis menyerang anak-anak Tuhan, yaitu dengan ketidakpuasan. Ya, tidak puas apa saja yang sering anak-anak Tuhan alami. Ya, kita membandingkan pasangan. Ya, misalkan Bapak Ibu suami istri, ya kita bandingkan ya dengan tetangga atau dengan keluarga yang lain. Ini hal yang tidak baik. Kita membandingkan keluarga ya, misalkan tetangga memiliki kendaraan yang baru, langsung istrinya mempush suaminya untuk membeli atau mengusahakan secepatnya ya. Inilah hal yang tidak baik. Membandingkan pekerjaan juga ya, membandingkan status atau membandingkan harta atau membandingkan gereja ya Bapak Ibu ya, dengan anak-anak Tuhan kesana kemari dibanding-bandingkan ya. Kemudian membandingkan karir atau pendidikan, edukasi. Inilah yang terjadi di zaman ini. Bagaimana karena ketidakpuasan terjadi, membanding-bandingkan ya. Kita berusaha untuk tidak melakukannya. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang menyertai kita akan mengendalikan kehidupan kita. Kemudian selanjutnya kita lupa bahwa kita dititipkan untuk mengelola perkara kecil sampai besar. Tuhan menciptakan kita untuk ada di bumi ini, untuk menjadikan kita sebagai solusi ya. Atau kita diciptakan Tuhan untuk memecahkan masalah. Jadi Bapak Ibu ditempatkan di Brebes ini tidak kebetulan, tapi Tuhan mempunyai suatu maksud yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita, untuk kita jadi berkat di kota ini. Jadi segala apapun yang dilakukan Bapak Ibu
bersyukurlah, ucap syukur. Ya, meskipun mungkin secara ekonomi belum bisa naik ya secara cepat, tetapi bersyukurlah dengan keadaan yang Bapak Ibu miliki. Ya, firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kadang dalam segala hal, dalam segala situasi, ya senang atau duka atau tidak bahagia, kita harus ucap syukur. Kita tidak usah mengeluh, komplain pada Tuhan. Kita mulai menggerutu, ya kita harus ucap syukur dalam kehidupan ini. Kemudian gangguan yang serangan iblis selanjutnya yaitu gangguan, Bapak Ibu. Ada dua hal gangguan. Ya, saya tulis short term distraction, ya, gangguan jangka pendek. Ya, susah dideteksi karena dibuat sibuk melakukan hal yang baik dan lupa melakukan yang benar. Ya, maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi kadang dalam kehidupan kita melakukan hal yang baik, tetapi belum tentu benar. Misalkan apa Bapak Ibu? Misalkan Bapak Ibu bekerja dari pagi sampai jam 10 malam, jam 12 malam ya. Ya, biasanya cenderung di kota-kota besar. Ya, ini hal yang baik, tetapi belum tentu benar. Mengapa Bapak Ibu? Akhirnya karena sudah pulang kecapean, ya waktu quality time dengan keluarga tidak ada, sehingga istri atau anak akan kecewa apabila dilakukan oleh suami. Ya, bisa saja dilakukan hamba Tuhan Bapak Ibu ya, seperti Benny Hinn ya. Benny Hinn melakukan mujizat-mujizat di berbagai negara, itu hal yang baik. Tetapi ada yang tidak benar. Bagaimana dengan tidak benarnya? Dia mulai melupakan waktunya dengan keluarga, istri maupun anaknya, sehingga pernah mengalami perceraian, tetapi Tuhan pulihkan kembali hubungan suami istri ini. Ya, jadi kita harus waspada bagaimana gangguan jangka pendek ini sering dialami anak-anak Tuhan. Kita harus melakukan hal yang benar, pasti akan mendatangkan kebaikan. Jadi hal yang benar belum tentu baik, tetapi apabila baik, pasti itu akan benar. Kemudian gangguan selanjutnya yaitu long term distraction, gangguan jangka panjang. Ya, melakukan sesuatu yang berakibat fatal untuk waktu yang lama. Contohnya misalkan ya ketika muda sering mabuk-mabukan, sering teler, jadi mungkin tidak saat ini berasa, tetapi nanti berapa tahun kemudian, berapa puluh tahun kemudian mengalami sakit penyakit ya. Inilah hal gangguan jangka panjang. Bagi anak Tuhan kita harus mengantisipasinya Bapak Ibu. Ya, seringkali kita mengalami gangguan ini ya. Ada yang pernah mengalami, ada yang mungkin saat ini mengalami, ada yang belum akan mengalami. Oleh sebab itu kita harus waspada. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 35 berkata, semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halang kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik. Perhatikan, lakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Khususnya anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, kita percaya dalam pelayanan kita harus melakukan dengan benar dan baik, sehingga dalam pelayanan Tuhan tidak ada distraction, tidak ada gangguan dalam kehidupan kita. Selanjutnya yaitu kebohongan Bapak Ibu. Ya, bagaimana iblis menyerang anak Tuhan akhir ini dengan kebohongan. Yang Tuhan katakan salah dibilang benar, yang benar dikatakan salah.
Contohnya misalkan saat ini dewasa ini pernikahan sejenis LGBT disahkan ya. Bahkan di negara sekuler seperti negara-negara maju, apabila pendeta tidak mau memberkati pasang sesama jenis bisa dipenjara ya. Jadi sangat mengkhawatirkan situasi dari zaman ini. Bahkan khotbah ya Bapak Ibu, apabila khotbah di negara-negara sekuler menyinggung masalah LGBT, apabila ada yang tidak senang bisa dilaporkan, diadukan ya, karena negara tersebut menggunakan sistem sekularisme ya. Jadi dalam zaman ini bahaya sekularisme mengacau anak Tuhan. Jadi hal yang salah dibilang benar dan yang benar dikatakan salah. Kita harus mewaspadainya Bapak Ibu. Bagaimana banyak ajaran-ajaran sesat yang menyimpang, kita harus peka dalam menghadapinya. Oleh sebab itu pagi hari ini kita perlu sekali lagi kembali ke firman Tuhan. Sebab firman adalah landasan pondasi dalam kehidupan kita. Selanjutnya yaitu kehancuran Bapak Ibu. Bagaimana iblis menyerang anak-anak Tuhan dengan kehancuran ya. Banyak kehancuran yang dilakukan seperti bencana ya. Bencana, adanya penyakit, kemudian adanya perang ya, perang antar negara, kemudian adanya penyakit pandemi ya. Saat ini masih dalam situasi pandemi virus corona Bapak Ibu. Jadi ada perpecahan pandangan ya, antara yang pro terhadap vaksin atau yang kontra menolak vaksin. Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus peka. Bagaimana apabila saat situasi saat ini bahkan hamba-hamba Tuhan saling berdebat ya, memegang pendapatnya masing-masing dengan landasan yang ada ya. Jadi mau menerima vaksin atau menolak vaksin ya, karena dimungkinkan Bapak Ibu, bagaimana agenda dari iblis menjelang akhir zaman ini, iblis akan menyusupi bagaimana apabila menerima vaksin yang dibuat ya. Saya pernah jelaskan bagaimana antikris ini berkeinginan untuk menciptakan satu pemerintahan Bapak Ibu. Dengan adanya vaksin ini mendatangkan keuntungan yang sangat besar ya. Vaksin yang saat ini mungkin dari China Sinovac mungkin tidak disusupi ya, tidak berisi chip atau berusaha mengubah DNA kita, tetapi dimungkinkan beberapa tahun kemudian ada vaksin yang benar-benar akan dikuasai oleh antikris akan menyusupinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu perlu peka, perlu butuh Roh Kudus ya. Kita percaya apabila nanti sebelum pengangkatan kita mempersiapkan diri Bapak Ibu, karena apabila kita menerima tanda dari antikris, itu hal yang akan membuat kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu pagi hari kita diingatkan Tuhan untuk selalu meminta Roh Kudus menuntun kita. Apabila divaksin, kita berdoa juga kepada Tuhan untuk tidak ada komplikasi yang kita rasakan. Yang kita baca bagaimana setelah divaksin justru mendapatkan penyakit corona. Ada juga yang meninggal ya. Ada juga yang mengalami efek lainnya. Sekali lagi, ketika kita melakukan vaksin, kita berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan, hingga vaksin yang kita akan terima akan menguatkan jasmani kita, tubuh kita dalam menolak segala virus apapun. Kemudian kehancuran karena kecelakaan ya seperti awal tahun kemarin bagaimana ada kecelakaan pesawat ya. Dimungkinkan Bapak Ibu beberapa hari ke depan juga banyak kecelakaan yang terjadi ya,
entah di darat, entah di laut, entah di udara. Jadi inilah yang dilakukan oleh si jahat. Bagaimana dia akan menyerang terus, meluncurkan panah-panah yang akan menjatuhkan anak-anak Tuhan di hari zaman ini, dengan mulai membuat ketakutan, kekhawatiran, keresahan, hingga apabila kita tidak siap, kita akan tidak berdaya. Kali lagi kita harus belajar 6 hal yang akan sering iblis menyerang dalam kehidupan orang percaya. Kita harus mewaspadainya, Bapak Ibu. Jadi kita jangan terlena, kita jangan mulai tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena di hari zaman ini iblis tahu waktunya sangat pendek, maka dia akan bekerja all-out. Dia berusaha mencari anak-anak Tuhan, memisahkan anak-anak Tuhan, bertiga berada di singa. Siapa yang bisa diterkamnya, maka dia akan ditelannya. Yang kita percaya sebagai orang percaya, kita bisa diganggu oleh iblis. Cuma sekedar iblis singa itu hanya mengaum-ngaum saja. Ya, inilah 6 hal yang menjadi serangan iblis yang dilakukan pada orang percaya. Jadi kita belajar di pagi hari untuk kita kali lagi tidak patah semangat, kita tidak bimbang, kita tidak ragu. Kita belajar untuk menyerahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Situasi boleh mengecewakan, situasi boleh mungkin tidak pasti, Bapak Ibu, tapi andalkan Tuhan satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya, tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Bapak Ibu. Inilah firman Tuhan di pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Silakan para pemain musik maju ke depan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan nyanyikan lagu Engkau Ada di Sana. Dan penuh kesungguhan hati kita panjatkan doa kita kepada Tuhan untuk kita mengalami kekuatan dalam kehidupan kita. Bersamaku
menghadapi segala gangguan, serangan, kuasa si jahat Tuhan. Di zaman ini Tuhan banyak dialami anak-anak Tuhan. Kami pernah mungkin mengalami patah hati, patah semangat Tuhan, maupun kami pernah mengalami keraguan Tuhan, maupun kami mengalami gangguan-gangguan lainnya Tuhan. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, Kau menolong kami Tuhan dalam menghadapi segala gangguan, segala hambatan yang akan menyerang kami Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak ada artinya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan iman kami, teguhkan iman kami di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami bisa mengalami kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan atas firman-Mu, karena kami diingatkan untuk kita mempersiapkan diri jelang kedatangan-Mu yang sungguh sudah semakin dekat Tuhan, sehingga kami tidak tertinggal Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Roh Kudus yang akan selalu menolong kami, menyertai kami dimanapun kami melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Ke rumahnya masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa di dalam surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta bimbingan dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai hari Maranatha. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur pada Oh
ke rumahnya masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa di dalam surga. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta bimbingan dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai hari Maranatha. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur padamu. Bina